Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam bahasa Batak dikatakan, martuama naasiroha ai sia-siando nasida. Demikian firman Tuhan. Murah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus menjadi orang yang murah hati? Karena Bapa kita adalah murah hati. Jadi sebagai anak-anaknya, kita wajib dan harus mengikuti jejaknya. Dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bukti nyata bahwa Bapa kita adalah murah hati, Dia rela memberikan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Yesus juga adalah murah hati, di mana selama pelayanannya di bumi, Dia selalu menunjukkan kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang. Maka dari itu, dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus bertumbuh dalam kemurahan hati meskipun sukar, karena kemurahan hati adalah sifat Bapa. Orang Kristen harus berusaha memiliki kemurahan hati dalam mengampuni dan berbuat baik kepada sesamanya, meskipun sukar karena tidak sesuai dengan natur manusia pada umumnya. Apalagi bermurah hati kepada orang yang mengkhianati kita, padahal kita sudah berbuat baik kepadanya. Jika kita menjadi orang yang murah hati, maka kita akan berbahagia karena kita akan mendapat kemurahan dari Bapa. Firman Tuhan di Lukas 6 ayat 35 mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus menunjukkan kemurahan kepada sesama kita karena kita telah memperoleh kemurahan terlebih dahulu. Seberapa besar pun kesalahan orang lain kepada kita, tidaklah sebesar kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Manusia sebenarnya tidak layak menerima kemurahan karena upah dosa ialah maut. Tetapi dalam Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah menunjukkan contoh yang sangat luar biasa mengenai kemurahan hati dengan mengorbankan putranya yang tunggal bagi orang berdosa yang sebenarnya tidak layak menerima kemurahan. Jadi dengan teladan yang luar biasa ini, maka seharusnya kita meneladani apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Marilah kita bertumbuh dalam kemurahan hati, karena itulah yang diingini Bapa di surga bagi anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang murah hati, karena kami telah terlebih dahulu menerima kemurahan hati Tuhan. Dengan teladan yang daripada-Mu, kami dapat menunjukkan sikap yang penuh kasih dan pemaaf, juga tetap melakukan hal-hal yang baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kami hidup berbahagia karena telah mendapat kemurahan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam semua aktivitas kami hari ini. Tambahkan umur panjang, kesehatan dan berkat-berkat-Mu. Dan bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan
Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.